wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Salaja Norti Roslan dengan NIM 64232209. Dengan saya Febri Utami, NIM 64232463. Saya Mutiara Ayu Lestari dengan NIM 64232199. Saya Roberto Carlos Nundiak dengan NIM 64232446. Jadi judul yang kami ambil ini yaitu latar belakang dari penelitian ini, yaitu warung kopi mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan gaya hidup masyarakat urban, khususnya di kota besar seperti Jakarta, membuat kebutuhan akan tempat bersantai, bekerja, atau sekedar berbincang semakin tinggi. Warung kopi ini telah beroperasi sejak tahun 2019 dan menawarkan konsep yang unik karena buka selama 24 jam penuh. Jam operasional yang tidak terbatas ini memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dari berbagai kalangan dan aktivitas. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Yang kedua adalah apakah kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen. Yang terakhir atau yang ketiga, apakah harga dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu uji T atau disebut parsial dan uji F atau disebut simultan. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh secara signifikan. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan F kurang dari 0,05, maka model regresi yang digunakan signifikan secara simultan. Hasil dari uji ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima atau tidak. Nah, untuk mengetahui berapa titik tabelnya itu dan untuk titik tabelnya itu berapa untuk 30 responden, kita bisa melihat pada tabel di samping. Nah, untuk 30 responden dengan signifikansi sebesar 5% itu ada di angka 2,042. Bisa dilihat dari sini. Sebelum kita melakukan uji T, terlebih dahulu kita masukkan variabel yang ke sini. Dan yang ini ya. Nah, di sini kita memiliki X1, 2X, 2 variabel X. Yang variabel X1 itu adalah harga, untuk variabel X2 itu adalah kualitas pelayanan. Untuk variabel ini itu ada minat beli. Nah, di sini ada kolom desimal, di sini kita kosongkan saja, kosongkan desimalnya itu. Terus selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah saya masukkan terlebih dahulu tadi datanya. Nah, kita di sini memiliki 30 responden, sebanyak 30 responden. Sebenarnya kita memiliki lebih dari 30 responden, tapi kita maunya hanya 30 responden. Nah, di sini setiap variabel memiliki 5 pertanyaan. Variabel X1 itu ada 5 pertanyaan, variabel X2 itu ada 5 pertanyaan, begitu juga dengan variabel Y. Untuk melakukan uji T, di sini kita bisa klik analyze, lalu regresi, kemudian kita klik lihat. Nah, pada kolom dependen ini kita masukkan variabel minat beli atau variabel Y. Untuk kolom depannya ini kita masukkan harga. Kita akan menguji satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama kita uji yang X1-nya, yaitu harga. Kemudian klik OK. Kemudian kita bisa lihat di sini akan muncul tabel-tabel seperti ini. Kita fokus hanya pada yang tabel di bawah. Kemudian kita lihat T. Hitungnya di sini basic juga, kita fokus ke dua ini. Untuk 30 responden itu tabelnya itu sebesar 2,042. Jadi kita bisa lihat ya, hasilnya itu 7,837. Maka dari tabel ini kita bisa lihat bahwa T itu lebih besar daripada tabel ini sudah memenuhi syarat untuk uji T. Untuk sini signya bisa dilihat, signya itu lebih kecil daripada 0,05. Bisa lihat di sini. Kemudian di sini tadi kita sudah melakukan analyze untuk
variabel X1 atau harga. Nah, kemudian di sini kita akan menguji variabel yang kedua yaitu kualitas pelayanan. Sama seperti tadi, caranya klik sini ke pilih basic kemudian lihat, kemudian pilih di sini variabel yang akan diuji. Kita sekarang menguji kualitas pelayanan atau variabel X2 terserah. Lalu terus ini. Nah, sudah seperti yang tadi, klik oke saja. Yang di sini seperti tadi, di sini kita akan melihat hasil dari uji T dari X2. Di sini ada sama 3 tabel seperti tadi. Kita fokus ke sini ya, seperti tadi. Untuk syaratnya sama, seperti tadi T hitung lebih besar daripada T tabel. Dan di sini T hitungnya itu sebesar 6,319, makanya lebih besar daripada 2,042. Sini juga sama, kriteria itu lebih kecil daripada 0,05. Masih sama seperti variabel X1. Dapat disimpulkan bahwa dari uji ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan yang dihasilkan oleh setiap variabel terhadap. Selanjutnya untuk mengetahui uji F hitung, kita ke analyze. Lama. Lalu ke regresi, lalu ke linear. Nah, variabel X1 ini dipindahkan ke independen, lalu variabelnya dipindahkan ke Y. Lalu variabel X2 dipindahkan ke independen dan klik OK. Lalu bisa dilihat dari tabel F yaitu 36,404 yang dimana nilai F hitung sebesar 36,404 lebih besar dari F tabel sebesar 2,92. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas X1 dan X2 berpengaruh simultan terhadap variabel terikat Y. Di sini ada uji koefisien determinasi, yaitu metode dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dilambangkan dengan R pangkat 2 dan berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai R2, maka semakin baik model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji ini membantu menilai sejauh mana model regresi layak digunakan sebagai alat prediksi atau analisis. Variabel 1 itu harga, lalu variabel 2 itu kualitas pelayanan, lalu variabel Y itu minat beli. Lalu kita pencet ke analisis, lalu ke regression, lalu ke linear. Nah, untuk variabel X1-nya dan variabel X2-nya dipindahkan ke independen, lalu untuk variabel minat beli, yaitu variabelnya dipindahkan ke dependen, lalu klik OK. Lalu ini hasil dari R-square-nya. Pada kolom R-square ini terdapat nilai sebesar 0,729 yang apabila dikonversi ke persentase menjadi 7,9%. Maka dalam hal ini harga dan kualitas pelayanan memberikan sebesar 72,9% mempengaruhi variabel minat beli. Kemudian sebanyak 27,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Dari uji hipotesis yang kita lakukan, yaitu uji T dan uji F, kita mendapatkan 3 poin atau 3 kesimpulan,
dari penelitian ini. Yang pertama, berdasarkan uji T parsial variabel harga X1 memiliki nilai T hitung sebesar 7,837, lebih besar daripada T tabel sebesar 2,042 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00, ini lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harga berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen atau terhadap variabel Y. Dan untuk poin yang kedua atau kesimpulan yang kedua yaitu hasil untuk variabel kualitas pelayanan atau X2 menunjukkan bahwa T hitung sebesar 6,319 ini lebih besar daripada T tabelnya sebesar 2,042 dan juga memiliki nilai signifikansi yang sama sebesar 0,00, ini lebih kecil daripada 0,05. Ini berarti bahwa kualitas pelayanan juga berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen. Untuk yang ketiga, melalui uji F tadi diperoleh nilai F hitung sebesar 36,404. Ini lebih besar daripada F tabelnya sebesar 2,92 dan memiliki nilai signifikansi yang sama sebesar 0,00. Ini lebih kecil daripada 0,05. Ini membuktikan bahwa secara simultan variabel harga dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat beli atau variabel Y. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar.